Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Afternoon. Afternoon, sir. How are you this afternoon? So far, so Honestly, good. Fine, thank you. Oke, sudah makan siang? Have you had lunch? Sudah lunch belum? Not yet. Nah, Siapa yang jangan tak makan siang ya. Kalian tuh harus makan siang biar kuat menghadapi kenyataan hidup. Nggak telan lagi, Pak. Oke, baik. Selamat datang para 10 pemuda yang akan mengguncang dunia. Iya. Jadi kalian nanti selama mungkin ini pembelajaran kita yang terlama ini ya. Pembelajaran kita yang terlama. Dan nanti kalian akan selalu bersama dengan saya di pembelajaran agenda keempat ini, yaitu agenda habituasi. Nah, di agenda habituasi ini kita ada sebelum untuk pembelajaran daring kita ada 5 kali pertemuan secara virtual. Pertemuan pertama hari ini yaitu coaching agenda, kemudian pertemuan kedua, ketiga, dan keempat pembimbingan rancangan aktualisasi, dan pertemuan kelima insya Allah nanti kalau tidak salah tanggal 18 atau tanggal berapa itu tanggal 18 kita akan evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar secara virtual. Nanti setelah itu kalian akan habituasi, masuk ke masa habituasi, di mana di masa habituasi nanti ya saya akan tetap membersamai kalian dalam pelaksanaan aktualisasi. Kemudian setelah itu pembelajaran klasikal, nanti kita ketemu lagi di klasikal, nanti ketemu dengan saya lagi di pembimbingan pra-evaluasi 2 kali pertemuan, dan nanti di pertemuan terakhir kita di klasikal itu evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Jadi kita untuk pembelajaran agenda keempat ini, ya jadi kita ada 2 kali evaluasi. Yang pertama evaluasi rancangan aktualisasi secara virtual, kemudian yang kedua evaluasi aktualisasi secara klasikal. Ya. Oke, baik. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita adalah coaching agenda. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? sudah, Pak. lihat, Pak? Oke. Ya, seperti biasa, ya saya selaku tutor ya atau fasilitator, ya sama seperti kalian dosen, di pertemuan pertama kita adakan istilahnya teken kontrak ya. Ya, kita membahas tentang apa yang akan kita lakukan ya dalam pembelajaran agenda keempat ini. Oke. Nah, hari ini kita coaching agenda ya. Jadi kita belum masuk ke pembimbingan. Besok hari ke-11 baru pembimbingan. Jadi hari ini adalah coaching agenda. Maksudnya hari ini saya selaku coach akan memperkenalkan atau mereview kembali tentang agenda pembelajaran starting from agenda 1, 2, 3. Kemudian nanti akan ada sedikit overview tentang agenda 4, ya agenda 4. Oke. Nah, ini teken kontrak kita. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini untuk hari ini ya, untuk pertemuan kita hari ini virtual classroom kita hari ini, sinkronus kita coaching agenda ini, yang pertama ada pengantar, kemudian ada review penguatan dan peran agenda 1, review penguatan dan peran agenda 2, kemudian review penguatan dan peran agenda 3, dan nanti ada overview singkat tentang agenda 4. Jadi overview agenda 4 kita ini nanti akan berlangsung selama 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan kita hari ini berbicara tentang konsep aktualisasi dan habituasi. Oke, ini struktur pembelajaran kita, desain pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kemudian untuk desain pembelajaran kita selama agenda keempat, ya. Jadi kita ada yang virtual, ada yang daring. Daring kita ada 5 kali pertemuan ya.
5 kali pertemuan. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan selama 5 kali pertemuan ini. Yang pertama coaching agenda hari ini waktunya 2 JP, 2 kali 45 jam pelatihan. Ya, JP itu singkatan jam pelatihan, 1 jam pelatihan itu 45 menit. Nah, kegiatan kita, pengantar pembelajaran agenda 4, kemudian tanggung jawab review, penguatan, dan pendalaman materi agenda 1, 2, 3, kemudian peran kontribusi agenda 1, 2, 3 dalam pembelajaran, penjelasan overview, ya agenda 4, meliputi pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Kemudian pertemuan kita di sinkronus kedua, kalau tidak salah itu pertemuan ke-20 kalau tidak salah, atau pertemuan ke-19, hari ke-19, sekarang kan hari ke-10. Kalau tidak salah itu ada pembimbingan rancangan aktualisasi pertama, ya. Kita ada proses coaching, kemudian waktunya 2 JP di mana kegiatan kita laporan progres sampai sejauh mana tentang perkembangan rancangan konsep atau draft rancangan aktualisasinya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu coaching dan mentoring, bagaimana evaluasi agenda habituasi, dan teknik penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, kemudian nanti kita akan bersepakat untuk menyusun target dan kesepakatan capaian penyusunan RA kita, rancangan aktualisasi kita. Kemudian sinkronus ketiga, waktunya 2 JP juga, 2 kali 45 menit. Itu acara kita, agenda kita, itu pembimbingan penulisan RA kedua, tahap kedua, sesi kedua ya. Jadi kegiatan kita progres penyusunan RA dari masing-masing kalian nanti akan berbicara tentang sampai di mana penyusunan RA kalian di pertemuan ketiga. Kemudian nanti akan ada pemberian umpan balik. Nanti kita sistemnya diskusi, umpan baliknya tidak hanya dari saya, umpan baliknya juga dari sesama kalian, sesama teman kalian yang ada di kelompok pertama ini. Ya, kemudian di kegiatan pembelajaran sinkronus ketiga juga ya akan ada materi dari saya tentang tips pembuatan bahan paparan dan presentasi. Ya, artinya apa saja yang akan dimasukkan dalam bahan paparan dan atau bagaimana caranya presentasi kita pada saat seminar nanti. Itu ya. Kemudian ada sinkronus keempat. Sinkronus keempat kita waktunya 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Ya, kita masih membahas tentang pembimbingan penulisan RA tahap ketiga ya. Dengan kegiatan kita ya selain ada laporan tentang progres sampai di mana, kita ada materi sedikit tentang teknis pelaksanaan evaluasi seminar RA kita nanti gimana teknisnya, kemudian pelaksanaan dan laporan aktualisasi ya tentang sedikit tentang pembekalan sebelum kalian melaksanakan aktualisasi di masa habituasi. Kemudian simulasi seminar, kalau waktu memungkinkan kita akan ada simulasi seminar, kemudian pemberian motivasi dan konfirmasi kesiapan mentor kepada peserta. Ya, jadi nanti silakan nanti sinkronus keempat, peserta melaporkan bagaimana kesiapan mentornya, apakah mentornya sudah diberitahu tentang rencana seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, oke. Dan pertemuan kita terakhir di pembelajaran daring untuk agenda keempat ini, yaitu evaluasi rancangan aktualisasi. Evaluasi RA, waktunya itu 10 JP, 10 jam pelatihan, 10 kali 45 menit. Jadi kita satu orang, kita ada 10 orang, maka satu orang nanti akan dievaluasi, akan memaparkan beserta tanggung jawab dan pemberian umpan baliknya itu kurang lebih 45 menit. Jadi bisa lebih, bisa kurang dari 45 menit satu orang. Di mana kegiatan pembelajaran kita nanti, ya saya selaku coach nanti akan memandu ya jalannya seminar, ya akan memandu jalannya seminar apa yang akan kita jadi nanti ya pada saat kalian seminar itu coach yang akan menjadi apa ya moderator. Nah, coach nanti yang akan menjadi moderator ya. Kemudian hilang ya. Sebentar. Sebentar saya searching lagi. Ya. Ya. Jadi nanti saat seminarnya kita maju satu persatu. Setelah seminar nanti kita masuk kita kumpul lagi di room ini dan saya akan memberikan sedikit masukan kepada peserta, akan memberikan masukan-masukan kepada kalian tentang rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan. Ya, kemudian
nanti saya juga selaku coach juga akan memberikan penilaian secara deskriptif. Tapi untuk jadi penilaian deskriptif ini nanti kami berikan, kami laporkan ke penyelenggara, kami nanti dikasih form, isinya penilaian deskriptif kalian masing-masing. Jadi ada 10, nanti ada 10 penilaian deskriptif dari coach. Oke. Ya. Nah, ini rencana kegiatan kita belajar agenda 4 di masa pembelajaran daring. Kemudian setelah pembelajaran daring, setelah kita seminar, kalian nanti akan 30 hari kalender melaksanakan aktualisasi, kemudian kalian akan masuk lagi setelah 30 hari masuk lagi untuk ke pembelajaran klasikal, ya, masuk ke pembelajaran klasikal. Di mana di pembelajaran klasikal itu nah kalian nanti akan ketemu dengan saya selama 3 kali, ya, 3 kali di pembelajaran klasikal akan ketemu dengan coach. Di pembimbingan pra evaluasi pertama, ya, itu waktunya 3 JP, ya, 3 jam pelatihan kita dengan ceritanya tentang materi kita atau kegiatan kita, paparan progres penyusunan laporan aktualisasi dan bahan paparannya. Kemudian nanti ada penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi dan konfirmasi kesiapan mentor kepada peserta. Kemudian di kepembimbingan pra evaluasi yang kedua, kita akan adakan evaluasi seminar evaluasi aktualisasi, ya, simulasi seminar evaluasi aktualisasi, kemudian pemberian motivasi dan konfirmasi kesiapan mentor. Nah, dan di selanjutnya di sehari sebelum penutupan, ya, kita akan ada evaluasi atau seminar aktualisasi. Waktunya sama seperti yang daring, 10 GP, nanti seharian kita, ya, 10 jam pelatihan, 10 kali 40 menit, ya sama seperti di seminar rancangan atau RA, maka saya juga akan berfungsi sebagai moderator, ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, ini desain pembelajaran kita. Jadi saya bilang tadi ini pembelajaran yang terlama dan terpanjang. Kalian belajar di agenda 1 di MOOC berapa hari itu, kemudian di daring cuma 3 hari kan? Iya. Kemudian di klasikal cuma 1 hari, ya gitu. Tapi kalau di agenda 4 ini lama. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi kita mulai dari review penguatan dan peran agenda 1. Ya, kalian sudah belajar agenda 1, ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, siapa yang jadi tutornya waktu itu agenda 1? Bu Milda, Pak. Ibu? Siapa? Milda. Oke. Ya, Bu Milda Humaida ya. Ya, Bu Ya. Milda Humaida ya. Ya, panggilnya Bu Milda, jangan dipanggil Bu Mil. Ya, karena dia bukan dalam kondisi hamil. Jangan Bu Mil ya, Bu Milda, jangan disingkat Bu Mil. Oke. Nah, di agenda 1 ada berapa mata pelatihan? Dua, Pak, bela negara dengan wawasan kebangsaan. Ada 2? Ya. Ada 3? Ayo, Piki, sudah lupa ya? Baru berapa hari? Ya, nah ini tujuan pembelajaran agenda 1, kemudian ini amanah pembelajarannya, dan ini indikator. Ini mungkin sudah dijelaskan juga sama tutornya, karena ini biasanya di awal pembelajaran agenda, tiap-tiap agenda dijelaskan. Deskripsi singkatnya apa, tujuannya apa, indikatornya apa. Ya, sama seperti kalian juga kan. Kalian kalau ngajar itu di pertemuan pertama cerita tentang teken kontrak kan. Ya, biasanya gitu kan, tugasnya apa, syarat-syarat kelulusan, biasanya gitu ya. Ya, materi kita apa selama 16 kali pertemuan misalnya. Pertemuan pertama membahas apa, kedua membahas apa gitu ya kira-kira ya. Ya. Benar, Ya. Pak. Ya, betul. Iya, Pak. Ya, walau dunia kita berbeda tapi nuansanya sama. Iya, nuansa pendidikan, ya. Oke. Baik. Nah, agenda 1 tadi saya tanyakan itu ada 3 modul, ada 3 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama wawasan kebangsaan, mata pelatihan yang kedua teknik analisis isu kontemporer, dan mata pelatihan ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Oke, ya. Nah, di mana di kesiapsiagaan bela negara kalian dapat tugas RABN enggak? Membuat RABN, rencana aksi bela negara. Ada bikin enggak? Tidak, Pak. Oh, Tidak. harus bikin itu. Ya, nanti bikin ya. Nanti saya ajari nanti. Saya ajari bikinnya. Ya.
Saya ajari karena itu RABN itu nanti dia menyatu dengan laporan aktualisasi, ya, menyatu nanti dengan laporan aktualisasi. Oke, baik. Nah, di materi pertama wawasan kebangsaan, ya, ini materinya di mata pelajaran pertama. Kemudian di mata pelatihan kedua itu tentang analisis isu kontemporer. Ada belajar tentang teknik analisis isu, teknik tapisan isu. Ada ya? Ada. Ya, Pak. Teknik tapisan isu. Bagaimana memilih isu. Memilih dan memilih isu. Ada yang ingat tekniknya apa? Karena ini mau diterapkan dalam rancangan aktualisasi loh. Yang teknik analisis isu ini. PKL Pak, USG. Nah, PKL. PKL USG. Oke, bagus ya. Oke. Nah, kemudian di modul 3 kesiapsiagaan bela negara, kalian membuat tugasnya adalah membuat rencana aksi bela negara RABN. Ya, di mana nanti RABN itu rencananya itu akan diterapkan, akan dilaksanakan pada saat pembelajaran pada saat aktualisasi. Nah, adik-adik peserta Latsar ya. Jadi salah satu kompetensi yang dinilai dalam pembelajaran Latsar ini itu adalah sikap perilaku peserta. Nah, sikap perilaku peserta itu salah satunya diambil dari sikap perilaku bela negara. Nah, gitu ya. Jadi mata pelatihan agenda 1 ini itu menjiwai seluruh agenda. Jadi agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 itu dijiwai dari mata pelatihan yang ada di agenda pertama. Nah, gitu ya. Mata pelatihan yang ada di agenda pertama. Karena di agenda pertama ini ya berbicara tentang bagaimana kalian menunjukkan kompetensi dari seorang PNS ya, yaitu kompetensi sikap dan perilaku bela negara. Oke. Nah, itu dasarnya dari agenda amanah yang dibawa dari agenda pertama. Baik, kita lanjutkan ke agenda kedua. Oke. Agenda pertama namanya sikap perilaku bela negara. Agenda kedua namanya apa? Waktu itu yang ngajar siapa? Perlindungan. Perlindungan ya. Jadi aman kalian ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Karena Dilindungi. selalu dilindungi. Namanya kan perlindungan, selalu perlindungan kan. Oke. Iya. Oke. Diajar oleh Pak Perlindungan. Nama agendanya apa? Nilai-nilai dasar Dasar PNS. Ya, nilai-nilai dasar PNS, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, kita review sedikit apa sih yang dibahas atau yang amanah apa yang dibawa dari pembelajaran ini ya, dari pembelajaran agenda kedua. Ya, jadi agenda kedua ini memberikan penekanan pada kemampuan memaknai dan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah internalisasi, internalisasi. Nah, kalau kalian tahu dengan istilah internal, pasti tahu juga dengan internalisasi ya. Internal itu apa? Lawannya eksternal kan, ya kan? Nah, internal itu di dalam, artinya memasukkan ke dalam diri, menanamkan menanamkan ke dalam diri nilai-nilai dasar seorang PNS atau ASN. Nah, gitu ya. Jadi agenda pembelajaran ini membekali kalian dengan internalisasi nilai-nilai dasar seorang ASN, PNS ya, yang nanti akan kalian terapkan dalam pembelajaran agenda keempat. Jadi agenda pembelajaran kedua ini ya itu bersifat implementatif. Kalian mengimplementasikan substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini dalam penulisan rancangan aktualisasi. Nah, gitu ya, dalam penulisan rancangan aktualisasi. Jadi dia bersifat implementatif. Ya, kalau yang pertama tadi dia menanamkan jiwa sikap perilaku bela negara. Menanamkan bagaimana seorang PNS itu bersikap dan perilaku dalam hubungannya dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, tadi kalian katakan bahwa agenda kedua ini namanya nilai-nilai dasar PNS.
Nah, nilai-nilai dasar PNS itu biasa disebut dengan core value ASN. Nah, core value ASN itu apa? Berakhlak, ya kan? Akhlak. Core value ASN itu adalah berakhlak, singkatan berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari ini, berorientasi pelayanan. Berorientasi Yang kedua, akuntabel, akuntabel, Kompeten, kompeten, harmonis, loyal, Oh ya, adaptif, adaptif, dan kolaboratif. Itulah yang disebut dengan core value ASN. Nah, kenapa saya katakan bahwa agenda kedua ini bersifat implementatif? Nah, nanti pada saat kalian melaksanakan aktualisasi di masa habituasi, kalian menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Kalian menerapkan core value ASN ini dalam kegiatan. Ya, dalam kegiatan, nah kalian memasukkan nilai-nilai core value ASN ini. Oke, nah itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang core value ASN, ada empat istilah yang harus kita pahami dalam memaknai core value ASN. Yang pertama itu definisi, yang kedua kalimat afirmasi, yang ketiga itu kata kunci, dan yang keempat itu kode etik atau panduan perilaku. Oke, ya. Nah, untuk kita bisa memahami core value ASN itu, maka kita pahami dulu ke definisinya apa. Nah, gitu, ya. Kemudian ketika kita mendefinisikan ya core value ASN, masing-masing core value ASN, kita ingat dengan kata-kata kunci. Kata-kata kunci sebagai kata-kata kunci. Kan misalnya ketika kalian saat kalian misalnya membuat karya ilmiah, misalnya membuat artikel per jurnal misalnya, atau ketika kalian kemarin itu bikin skripsi atau tesis atau disertasi, ada kata-kata kunci kan? Ada kata-kata kunci biasa setelah abstrak. Biasanya di bawah abstrak ada itu kan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu ya ruhnya dari karya tulis ilmiah kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan core value ini ada kata-kata kuncinya. Oke. Kemudian ada kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu berbicara tentang komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Oke, ya. Komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Dan yang terakhir itu panduan kode etik atau panduan perilaku, di mana itu yang kita jadikan dasar kita ketika kita melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang PNS. Oke, saya stop dulu, kita ingat-ingat kembali. Mungkin kalian saya mengingatkan kembali ya. Mungkin kalian apa ya? Masih ingat? Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Saya langsung saja ke nilai kode etik dan panduan perilakunya apa saja berorientasi pelayanan. Ayo. Kode etik atau panduan perilaku berorientasi pelayanan apa saja? Silakan. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat? Ayo. Kalau berorientasi pelayanan kemarin yang didiskusikan itu terkait bagaimana kita sebagai seorang ASN itu harus melayani dengan sepenuh hati, terus dengan pelayanan yang bermutu dan tidak membeda-bedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Ya. Jadi nilainya kalau kita kelompokkan ada berapa kelompok itu? Nilainya. Siapa tadi yang jawab tadi? Si ini ya. Siapa yang jawab tadi? Jafar, Pak. Oh, Jafar, Pak. Ya, Jafar. Ya. Oke. Kalau kita kelompokkan ada berapa nilai itu, Jafar? Kalau kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan. Ada 3 ya. Oke. Saya tayangkan bahan tayang saya ketika saya masuk di kelompok 3, angkatan 3, berbicara tentang nilai-nilai dasar PNS ini ya.
Mungkin kalian lupa saja, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Parlin mungkin ya, Pak Parlin kan. Ya, atau kalian lupa atau gimana ini? Atau ya saking banyak tugas bingung jadi ya mengingatnya. Oke, nah ini. Nah, saya review sedikit ya. Nah, ini adik-adik. Jadi berakhlak itu pertama bernya itu berorientasi pelayanan. Tadi saya katakan ada kalimat definisi, kalimat afirmasi, kata kunci dan kode etik dan perilaku. Nah, kita fokus saja ke yang 3 ini. Nah, nanti yang kalian terapkan itu adalah ini. Nah, ini. Ya. Misalnya memahami, ini ada 3. Kalau kita kelompokkan ada 3. Jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Nah, yang ini nanti yang akan kalian implementasikan dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi nanti. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, supaya bisa mudah memahami tentang penerapan ini, ada perwujudan. Nah, ada perwujudan ya. Oke, ada perwujudan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, ini perwujudannya. Ya. Nah, ini banyak sekali perwujudannya. Nah, tadi ada Jakpar kalau tidak salah ngomong tadi tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan tadi Jakpar ya, kalau saya lihat saya tangkap tadi. Nah, itu masuk ke perwujudan ini. Nah, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Nah, kalau kita lihat perwujudan ini yang saya ambil contoh yang dikatakan Jakpar tadi, itu nilai yang keberapa ini? Nilai yang keberapa ini? Nilai yang pertama, ya kan? Memahami dan Iya, Pak. memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat. Iya. Ya, contoh yang sederhana begini. Misalnya begini. Oke, kalian dosen ya, dosen. Masyarakatnya adalah mahasiswa, betul enggak? Betul ya. Nah, Betul, kenapa Pak. mahasiswa itu misalnya Jakpar ngajar mata kuliah apa Jakpar? Di ilmu kesehatan masyarakat di IKM, Pak. Oh, ilmu FKM. kesehatan masyarakat. Lebih spesifik lagi mata kuliah apa yang sekarang diampu? Di administrasi kebijakan kesehatan, Jafar ngajar di organisasi manajemen kesehatan sama di program dan evaluasi program kesehatan. Organisasi manajemen kesehatan. Ah, ada mahasiswa yang mengambil mata pelatihan itu, mata kuliah itu, ada ya? Ada kan? Ada mahasiswa yang ngambil itu kan? Nah, menurut Japar, kenapa mahasiswa mempelajari itu? Mempelajari organisasi kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena kan seorang sarjana kesehatan masyarakat nanti ketika turun di dunia kerja, mereka harus di instansi-instansi kesehatan itu pasti mereka harus tahu tentang organisasi kesehatan, Pak. Oke, jadi mereka itu sebagai nanti seorang sarjana kesehatan masyarakat, mereka butuh ilmu tentang organisasi kesehatan, betul nggak? Ya, betul, Pak. Nah, makanya, kita Jakpar selaku dosen contohnya, Jakpar memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu artinya Jakpar menerapkan nilai ini kan. Nah, bagaimana perwujudannya? Misalnya seperti ini. Perwujudan yang Jakpar sebutkan tadi. Nah, ini melayani sama kepada semua pihak, misalnya yang ini. Artinya, misalnya ketika Jakpar mengajar tentang mata kuliah organisasi kesehatan, Jakpar memberikan perlakuan yang sama kepada mahasiswa. Tidak pandang bulu apakah mahasiswa itu mungkin satu agama atau beda agama dengan Jakpar sebagai dosen, kemudian apakah dia dari suku yang sama atau suku yang berbeda. Jakpar selaku pegawai negeri sipil ya memberikan perlakuan yang sama. Ya kan, tidak membeda-bedakan kata Jakpar tadi kan. Jakpar aslinya Ya, orang Pak. mana? Jakpar aslinya orang Kebumen, mana? Pak. Oh, orang Kebumen ya. Orang Jawa ya, dari suku Jawa. Ya, Pak. Nah, Jakpar dari suku Jawa. Ada mahasiswa misalnya dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Nah, perlakuan Jakpar kepada mahasiswa tetap sama. Ketika dia bertanya sama, jadi kalau misalnya Jakpar membedakan, ini orang Sumatera, ini orang Jawa. Kalau orang Jawa nanti saya akan perlakukan dengan baik, akan saya berikan penjelasan-penjelasan. Kalau Sumatera ya, sakarep lah kalau orang Sumatera. Nah, itu tidak menerapkan nilai ini artinya. Tidak menerapkan nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira gitu ya contoh penerapannya. Nah, yang ini nanti yang akan kita bahas di rancangan nanti, memasukkan nilai-nilai ini, ya. Oke, tapi nanti ini baru coaching agendanya. Nanti di pembelajaran pertemuan berikutnya kita bahas tentang itu, memasukkan nilai-nilai, ya.
Oke. Ya. Kemudian yang kedua ini saya hanya stressingnya kepada ini ya kode etik ya. Mungkin yang ini sudah lebih jelaskan di tutor yang kemarin. Nah kode etik ini. Nah untuk nilai akuntabel ini ada kode etiknya ada 3. Nah, jadi nanti yang ini pokoknya yang akan kalian implementasikan, yang akan kalian terapkan dalam kegiatan aktualisasi nanti pelaksanaan aktualisasi adalah kode etik dan panduan perilaku ini. Ya, oke. Jadi misalnya gini. Ini ada 3, melaksanakan tugas dengan jujur, menjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Misalnya, menggunakan kekayaan, ada 3 ya. Nah, sekarang kita perwujudannya. Nah, perwujudannya, oke. Sekarang dari perwujudannya ada yang bisa memberikan contoh penerapannya gimana? Tadi sudah saya kasih contoh 1 penerapan di orientasi pelayanan. Khususnya yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya kan? Di mana misalnya dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswa, saya memberikan perlakuan yang sama kepada mahasiswa tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin. Nah, sekarang contoh yang sudah kalian terapkan atau yang rencana akan kalian terapkan apa? Dari yang akuntabel, 1 saja. Saya sudah kasih contoh 1 tadi yang Boleh. orientasi pelayanan. Contoh saya tadi Izin, Jakpar Pak. yang saya jadikan contoh. Silakan Rida, gimana dah? Rida ya? Ini ada yang pertama ini Pak, memenuhi janji dan komitmen. Jadi kalau misalnya sudah berjanji dan ini waktu kelas, misalnya hari ini saya mengajar jam 3:30 ya Pak ya. Jadi ketika sudah berjanji jam 3:30 dengan mahasiswa, maka harus ditepati jam 3:30 itulah perkuliahan dan dimulai. Kemudian ketika akhir perkuliahan jam 5:30, maka harus akhir juga di 5:30, tidak boleh lebih dari jam yang sudah ditentukan. Menurut saya itu suatu komitmen yang harus dijaga ya. Apalagi kalau misalnya dosen sering, teman-teman saya sih Pak yang sering suka ganti jadwal sesukanya, kemudian nanti ya jam 9, nanti ya jam 11, nanti ya jam 5, habis itu nggak kelas seharian. Sementara kan kalau misalnya kita minta mahasiswa sopan ke kita, kan seharusnya kita juga bisa menunjukkan kesopanan kita terhadap mereka gitu Pak. Betul. Iya, betul. Oke, thank you Rida. Jadi Rida memberikan contoh perwujudan memenuhi janji dan komitmen. Contohnya kata Rida, datang atau datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. Karena kita sudah komitmen akan patuh kepada jadwal, kata Rida ya. Oke. Nah, dari contoh Rida tadi masuk ke nilai yang mana ini? 1, 2, 3. 1 Pak. Satu, Tugas tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lebih tepatnya lagi di kata kuncinya yang mana dari kode etik ini yang di contoh Rida? Berintegritas, Pak. Berintegritas dan bertanggung Disiplin. jawab. Iya kan? Iya kan? Iya, karena sebuah kata Rida, kita datang tepat waktu, kata Rida, artinya Rida punya integritas. Integritas bahwa dia punya integritas itu kesesuaian lah ya. Kesesuaian antara yang diucapkan dan yang dilaksanakan dengan niat. Nah, jadi artinya Rida punya integritas juga dengan datanya tepat waktu. Rida menunjukkan menerapkan nilai akuntabel yang pertama bertanggung jawab. Karena dia harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau sudah diberikan beban, jadwal, kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Gitu kan Rida ya kira-kira ya? Oke. Baik. Satu lagi saya minta contoh coba. Nah, menarik, udah paham kalian ya? Ini dasar kita supaya nanti mudah menyusun rancangan. Apa? Boleh dari perwujudan atau boleh langsung ke sini, boleh dari kode etik atau dari perwujudan. Siapa? Oh, Ridwan. Iwan, yang mana Wan? Nah, ini Pak, memberikan penilaian secara objektif itu dalam bentuk gratifikasi fungsi dan konteks global dalam penilaian. Oke. Suaranya putus-putus, Wan. Memberikan penilaian Pak terhadap hasil evaluasi mahasiswa dan menolak gratifikasi fungsi dan konteks global. Oke, itu masuk ke yang mana, Wan? 1, 2, 3 dari kode etik. Ini jujur. Iya, masuk ke 1 ya. Iya, betul, masuk ke 1. Melaksanakan tugas dengan jujur. Nilainya, ya, nilainya melaksanakan tugas. Implementasinya, contoh implementasinya seperti kata Ridwan tadi. Misalnya pada saat memberikan nilai akhir kepada mahasiswa, saya menggunakannya berdasarkan hasil penilaian yang sesungguhnya. Ya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang, ya.
Itu kalau menurut kita tidak sesuai dengan indikator penilaian kita atau jawabannya keliru, menurut kita dia dapat C, ya sudah C. Tidak kita roba-roba kan. Wah, ini saya kenal nih dengan Mas Yuda, ini udah baik, gini-gini. Ada kasih B aja gitu ya. Atau, wah ini mahasiswa ini jawabannya benar, tapi mahasiswa ini apa ya, ngeselin kalau di kelas gitu. Oh gitu kira-kira, sudahlah kita kasih nilai C saja lah. Padahal seharusnya dia mendapatkan nilai B misalnya. Dari indikator penilaian yang kita gunakan. Nah, yang kita tidak jujur, betul sekali Ridwan. Ya, jadi itu contohnya. Nah, melaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, itu juga ada di perwujudan ke sini. Contoh perwujudan yang ini. Nih, yang kata Ridwan tadi, saya sempat dengar juga. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi misalnya ada mahasiswa datang, Pak Ridwan, mohon dibantu saya Pak Ridwan ya, saya dikasih nilai A untuk mata kuliah Pak Ridwan katanya. Nah, terus dia kasih amplop, bukan amplop kosong tapi ya, ada isinya gitu, amplop kosong. Nah, Ridwan dengan berani menolak, oh tidak, terima kasih. Ya, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan nilai, kemudian nilai itu ada pertanggungjawabannya, ada indikator. Jadi saya tidak bisa menerima itu gratifikasi ini, misalnya memberikan penyuapan, semacam penyuapan lah gratifikasi itu ya. Nah itu, oke, baik. Sudah 3. Ya, coba kalau supaya enggak ngantuk, kita tepuk salut dulu untuk Ja'far, Rida, dan Ridwan. Kalau saya kata saya tepuk salutnya gini. Tepuk salut, prok prok prok, salut, salut, prok prok prok, salut, salut, prok prok prok, salut. Nah, oke. Coba untuk Ja'far, Rida, dan Ridwan, tepuk salut. Salut, 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 salut. Salut. Kalau kalian nanti, karena kita siang ini jam rawan, kalau ngantuk, tepuk salutnya bukan tepuk salut ya, tepuk pipi. Salut, salut, gitu. Salut, salut. Nah, biar hilang ngantuk ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Kayaknya ini apa ya? Perlu waktu lama kita ini ya. Iya. Untuk kompeten, ini ada nilainya. Tiga nilai ini ya. Nah, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh penerapan nilai ini? Boleh lihat kode etik ini dengan melihat perwujudan nilai ini. Nah, ya. Ada yang bisa memberikan contoh satu? Beri Izin, saya Bapak. satu contoh. Ya, silakan, Ninil. Panggilannya Ninil atau Viro atau apa sih? Ninil, Pak. Oh, Ninil. Oke, ya. Lanjut ya. Langsung ke perwujudan nomor 1, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Artinya, bagi yang masih S2 lanjut ke S3, bagi yang S3 kalau belum profesi lanjut ke profesi atau mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar dan sebagainya, mungkin sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga memang kompetensi diri itu berkembang seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, jadi perwujudan dari yang pertama itu menerapkan nilai yang pertama juga ya Ninil ya, ya kan? Iya, menerapkan nilai yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya kata Ninil, oke, dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, kata Ninil tadi ya. Kemudian dengan mengikuti seminar-seminar atau webinar atau BIMTEK atau semacam pelatihan-pelatihan ya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kenapa di situ ada kata yang tantangan yang selalu berubah? Ya mungkin ada ilmu-ilmu yang waktu zaman kita kuliah dulu ada perkembangannya, ya kan? Mungkin waktu kuliah dulu kita taunya ini gitu. Tahu-tahu sekarang, wah ada perkembangan baru nih dari ilmu ini. Nah, dan kita terus mengikuti. Nah, kita mengikuti. Jadi kita tidak membatasi diri. Itu yang disebut dengan Ninil tadi, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar atau BIMTEK dan sebagainya. Oke, baik kita lanjut. Kompeten. Sudah kompeten ya. Lanjut kita setelah kompeten apa? Harmonis. Nah, kata kuncinya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ada yang bisa memberikan contoh dari penerapan tiga nilai ini? Satu saja.
Nah, dengan perwujudannya seperti ini. Nah, yuk. Ada yang bisa memberikan contoh membantu orang lain dengan responsif. Membantu orang lain dengan responsif. Perwujudan ini. Contoh yang sudah pernah kalian lakukan selama ini. Misalnya ini Pak, kalau Misalnya apa ada sih, Japar? mahasiswa mau bimbingan skripsi, kita itu kan biasanya tanya ke kita, nah kita responnya itu cepat dan memberikan waktu untuk bimbingannya kapan itu dengan cepat. Biasanya kan kelemahan di sistem kita kan kalau mahasiswa mau bimbingan itu susahnya minta ampun Pak, makanya banyak yang depresi di situ. Jadi kita harus gitu. sebagai ASN harus responsif dan cepat memberikan kepastian jadwal kapan kita bisa kunjungan, apalagi dengan bisa online kayak gini kan nggak harus ketemu Pak, bisa melalui Zoom gitu. Oke, thank you Japar. Oke, jadi contohnya ya misalnya kita sebagai dosen pembimbing ya gitu ya. Kita ada sebagai dosen pembimbing. Nah, kita harus memberikan respon ya, memberikan dengan cepat, memberikan respon dengan cepat tadi ya. Mana tadi? Iya. Kita ini tadi mana tadi responsif tadi? Ini membantu orang lain dengan responsif. Ya, membantu orang lain dengan responsif. Nah, ini masuk ke nilai keberapa ini contoh Japar tadi? Kedua ya. Menolong orang lain. Ya, suka menolong orang lain. Ya, jadi misalnya kata Japar tadi ada mahasiswa yang butuh bimbingan dengan kita untuk penyelesaian studinya di skripsi, ya kita berikan membantu dengan responsif. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa pada saat itu, seperti kata Japar tadi, kita bikin schedule. Nah, dengan kita bikin schedule, kita ingat apa yang dikatakan Rida tadi. Kalau sudah bikin schedule, nanti kita bimbingannya misalnya hari Kamis misalnya, jam berapa. Artinya yang dikatakan Rida tadi, kita punya komitmen. Artinya dalam satu kegiatan bisa lebih dari satu nilai diterapkan. Jadi ada nilai harmonisnya ada, nilai berorientasi pelayanannya ada. Gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke loyal. Nah, ini KDRT atau perilakunya. Ada yang bisa memberikan contoh yang sudah pernah dilakukan? Yang loyal ini? Izin Pak, Memegang teguh dari memberikan Pancasila. contoh. Iya, silakan Sonia. Oke, Yang mana Sonia? mungkin Atau terkait lihat perwujudannya boleh pemberian yang mana? contoh terkait yang loyal itu seorang dosen itu harus dan seorang ASN harus berperilaku profesional baik di dalam lingkungan lingkungan kerjanya seperti kampus maupun di luar kampus. Jadi mereka wajib juga menjaga etika berperilaku profesional di luar kampus. Dengan demikian mereka bisa dikategorikan sebagai seseorang yang loyal. Oke, yang loyal. Jadi yang kalau kita perwujudan bersikap dan perilaku ini ya, Sonia, kira-kira ke situ ya. Bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik instansi, loyal. Nah, ini masuk ke nilai yang kedua ini. Benar enggak Sonia? Nilai kedua ya, menjaga nama baik sesama instansi. Ya. Nah, jadi kalau kita berperilaku yang baik gitu ya, nanti kan citra kita kan bagus nanti kan. Enak ya katanya sama Ibu Sonia itu, dia merespon kita seperti itu kan, menanggapi kita gitu ya, kalau memberikan penjelasan itu jelas, memberikan ya membantu memberikan penjelasan. Nah, otomatis itu nanti akan nama baik ASN juga terjaga juga. Oh iya, memang Bu Sonia kan sudah PNS, memang PNS harusnya begitu. Termasuk juga instansi. Instansi kan ya kan, Bu Sonia di Unsri atau di mana? Di Unip, Pak. Oh, di Unip. Nah, ini kan terjaga nanti. Nanti kan bisa enak tuh di Unip. Walaupun cuma satu kan, wah dosen-dosennya enak tuh, dosen-dosennya. Nah, mungkin dia beranggapan dari Bu Sonia tadi. Artinya Bu Sonia sudah menjaga nama baik dirinya sebagai ASN, teman-teman sebagai ASN, dan juga instansinya tempatnya bekerja. Oke. Selanjutnya kita adaptif. Adaptif. Nah, ini paling mudah nih nyari contohnya ini. Ayo. Contoh penerapan, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Apa contohnya? Apa, izin Son? Pak, boleh? Boleh, kita bebas berbicara. Nah, yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, contohnya ketika masa COVID kemarin, Pak. Jadi kita kan
tidak bisa bertatap muka untuk mengajar, jadi perubahan yang dilakukan itu adalah belajar secara virtual atau via Zoom dan lain sebagainya. Oke, jadi ini yang pertama ya, Sen, ya, perwujudan pertama ya, menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan kerja kan, ya yang selama ini mungkin ya tatap muka, kemudian pada zaman COVID kemarin yang menyuruh kita untuk menjaga jarak, menghindari tatap muka, artinya lingkungan kerjanya berubah kan melalui virtual. Nah, kita bisa menyesuaikan diri, ya, bisa menyesuaikan diri. Kalau kita lihat ke sini, ya kalau kita ke sini tadi cepat menyesuaikan diri dengan dalam menghadapi perubahan. Kemudian ada kata lagi terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Ada yang bisa memberikan contoh? Inovasi apa yang menunjukkan bahwa dia menunjukkan nilai adaptif? Inovasinya apa contohnya? Boleh yang kalian kerjakan atau yang orang lain kerjakan yang menurut kalian inovasi. Di mana inovasinya itu ini? Mana tadi? Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Oke. Ya. Saya, Pak, mau coba Oke, jawab. silakan. Sela gimana, Sela? Yang membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten mungkin ya. Itu Ya, sepengalaman saya, sebelumnya saya kan bekerja di perusahaan BUMN. Nah, saya sebagai MT itu dituntut untuk membuat inovasi baru bagi perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan saya itu masih belum ada dashboard buat pengelolaan piutang. Jadi saya di perusahaan saat itu selama 1 tahun melakukan semacam penelitian kecil-kecilan yang kemudian diujiankan sama seperti saat ini, saat ini. Jadi sebelumnya nggak ada yang namanya dashboard pengelolaan piutang. Setelah saya melakukan penelitian, terus saya juga bersama tim IT membuat dashboardnya, akhirnya ada gitu, Pak. Yang saya kerjakan waktu di perusahaan. Bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat kata kunci yang diucapkan oleh Sonia itu yang sebelumnya tidak ada, itulah inovasi. Oke, mungkin di perusahaan lain Sela sudah ada dashboard ya, tapi di tempat Sela bekerja kan belum ada. Maka itu bisa kita katakan suatu inovasi. Karena yang belum ada sebelumnya di walaupun sudah tempat lain tapi di tempat kita belum ada. Ah, gitu. Itu yang disebut dengan inovasi. Nah, inovasi itu menyesuaikan. Mungkin pada saat itu Sela merasa kayaknya ini kita butuh ini ya, kita butuh dashboard ya. Karena kalau kayaknya pekerjaan kita kalau tidak pakai ini mungkin agak lama, makan waktu lama, prosesnya lama, mungkin seperti itu. Saya kira-kira ya. Ya, gitu. Ya. Nah, ini tadi artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan tadi untuk mengembangkan sesuai dengan tadi. Nah, ini menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Sesuai dengan kebutuhan bahwa kita perlu bagaimana untuk melakukan pekerjaan ini seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kalau kita lihat inovasi itu pekerjaannya biasa tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Contoh, kalian mengajar. Ya, mungkin kalau pekerjaan orang mengajar biasa, datang, ceramah, tanya jawab, pulang gitu ya. Nah, sekarang kalian ingin membuat inovasi tentang pembelajaran. Nah, ini saya pekerjaan sama, tetap ngajar ke mahasiswa, tapi caranya yang berbeda. Mungkin kalian punya metode-metode tertentu atau menggunakan media pembelajaran tertentu dan sebagainya. Itu sudah inovasi. Walaupun misalnya kita menggunakan media pembelajaran ini, wah ini bukan inovasi. Misalnya di tempat Sonia, di Sonia di mana? Unip ya, Unsri ya? Unip, Pak. Unip ya. Kalau si Sela? Di Unja, Pak. Unja. Misalnya gini, misalnya Sela mau menggunakan media ini. Nah, Sela lihat kayaknya di prodi ini belum ada atau mahasiswa belum pernah mendapatkan materi atau bukan pernah mendapatkan materi perkuliahan dengan menggunakan media ini. Tapi di tempat Sonia ada misalnya, di Unip ada. Nah, bukan berarti yang dibuat Sela itu bukan inovasi, itu sudah inovasi. Walaupun di tempat Sonia ada. Apa yang dibuat Sela itu ya tetap inovasi juga namanya. Ya. Oke, dan yang terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif. Oke, kode etiknya apa? Ada 3 ya.
memberikan kesempatan kepada PPA untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan manfaat sumber daya untuk tujuan bersama. 3 kata kuncinya. Perwujudannya, perwujudannya ini, ya, contoh perwujudannya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Contoh penerapan nilai kolaboratif yang sudah pernah kalian lakukan. Sama kayak Sela tadi kan dia bercerita yang sudah pernah dilakukannya gitu. Nah, sekarang yang kalian yang kolaboratif apa contohnya? Izin Pak. Ya, silakan Husmayani Punjaya. Silakan Husmayani. Mungkin kalau dalam lingkungan dosen gitu Pak, dosen mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi, melakukan berbagai kegiatan. Misalnya contohnya pengabdian masyarakat seperti itu Pak. Oke, ya. Oke, contohnya dosen melakukan pengabdian masyarakat. Dia Husnawati di prodi apa ngajar? Husmayani. Pendidikan biologi Pak. Oh, pendidikan biologi. Nah, misalnya biasanya kalau pengabdian masyarakat itu berhubungan dengan apa itu? Contoh pengabdian masyarakat di pendidikan biologi. Kalau biasanya di pendidikan biologi mengadakan workshop gitu Pak ke sekolah-sekolah. Jadi dosennya ngajak mahasiswa dan dosen lain untuk pengabdian gitu, mengajarkan Oke, ke dosen guru-guru. bekerja sama dengan mahasiswa juga dengan sesama dosen ya. Iya Pak. Nah, bekerja sama dengan pihak sekolah. Pihak sekolah itu kan pihak eksternal dari UNIP kan? Betul kan? Biasanya pihak di luar dari Iya, Pak. UNIP sudah beda organisasi kan dengan UNIP kan? Nah, artinya benar Iya. itu sudah kolaborasi. Artinya ke sini tadi. Ini tadi yang dicontoh contoh Husmayani tadi. Nah, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Berbagai pihak di sini bisa dari dosen, mahasiswa, atau yang tadi ke pihak sekolah, misalnya ke SMA mana misalnya. SMA 1 Jambi misalnya. Nah, artinya kan bekerja sama dia. Kata kuncinya adalah bekerja sama. Ya ini ya. Tuh ada ya. Oke. Baik. Nah, itu tadi nilai-nilai PNS. Ya, kita kembali ke sini tadi. Kita kembali ke sini. Nah, harapannya apa di nilai-nilai dengan nilai-nilai PNS ini? Yaitu tadi ya, harapannya nilai dengan diterapkannya nilai-nilai berakhlak ini, ya maka harapannya ini nanti. Nah, kita selaku seorang ASN itu bisa menciptakan employer branding ASN. Employer branding ASN. Oke. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan kata branding. Apa sih branding? Biasanya kalau branding itu berhubungan dengan produk ya. Benar, berhubungan dengan produk ya. Ya, Oke. Pak, branding itu label, Pak. Label ya. Contohnya apa, Jakpar? Kalau dalam dunia bisnis, label. Kalau dalam dunia bisnis, misalnya kalau di Jafar sebelumnya di Nestle ya Pak, 9 tahun. Jadi brandingnya Nestle itu good food, good life. Jadi produknya bagus, hidupnya jadi bagus juga gitu kan. Itu brandingnya Nestle. Nah, selain itu juga kita masing-masing brand punya branding masing-masing. Misalnya Denko, Milo, terus susu Pure Brand. Jadi semuanya ada brandingnya dan ada kalau justru di Nestle itu divisi paling tingginya itu orang brand di HO itu Pak. Jadi bagaimana brand itu tetap menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak itu yang megang orang brand. Oke, kalau dalam bisnis ya. Nah, jadi label label. Ya. Contoh yang sederhana saja kalau biasa iklan-iklan itu kan biasanya mengeluarkan membangun branding masyarakat ya Jakpar ya. Ya. Iya, Pak. Contoh yang Jakpar tadi misalnya tadi susu apa tadi? Misalnya susu Denko, Pak. Oh, Denko ya. Brandingnya apa itu biasanya? Kalau Denko brandingnya aku Denko, suka Denko, itu kan terkenal gitu. nian Pak. Jadi kalau ada orang berkata itu pasti ingatan kita ke susu dan Denko kan? Iya, Pak. Oke. Kenapa nggak diterusin nyanyinya Arif Jakpar? Hiburanlah dulu kami nih nyanyi. Ya, contoh lagi misalnya ketika misalnya orang berkata kayak ada yang manis-manisnya, itu ingatannya dengan apa? Dengan air mineral kan? Nah, artinya
Le Mineral berhasil membangun branding ke orang. Ketika misalnya orang bilang, ada yang kayak manis-manis gitu. Ini Le Mineral. Nah, itu ya. Oke, itu contoh di branding di bisnis. Kalau contoh branding yang di organisasi apa contohnya? Pernah dengar kata orang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Ingat dengan apa kalian? Nah itu, ya itu branding. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, oke. Atau yang jingle kayak kata Jakpar tadi akuran kau ini kan. Kalau jingle misalnya apa? Tan 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 tan. Nah, itu kan itu apa itu? Branding apa itu? Nah, itu branding Telkomsel gitu kan. Atau branding Indomie apa? Indomie. Apa brandingnya? Oke. Itu ya. Nah, diharapkan ini juga, diharapkan dengan diterapkannya ASN berhalak ini, masyarakat akan tahu, akan menciptakan branding kita sebagai ASN. Apa brandingnya? Bangga melayani bangsa. Misalnya, nanti seperti saya tadi, misalnya contoh saya tadi, misalnya dia cerita ke tempat siapa, dengan Pak Rida ya katanya. Oh enak ya di tempat Bu Rida dari Unsri ya. Oh enak ya kalau kuliah di Unsri, misalnya khusus di prodi ini ya. Oke, pokoknya dosen-dosennya baik. Dosennya tuh kelihatan senang kalau kita bertanya dijawab gitu dengan ramah. Kelihatan sekali kalau dosen-dosennya itu bangga melayani kita. Nah gitu ya. Itu branding. Jadi harapkan ini tadi untuk menciptakan branding, ya, untuk menciptakan branding seorang ASN. Jadi kalau ditanya apa branding ASN ya ini, bangga melayani bangsa. Oke, baik. Coba kalau saya tanya siapa kita, maka jawab kalian ASN berakhlak. Kata saya siapa kita? ASN berakhlak. ASN berakhlak. Ketika kata siapa kita? ASN berakhlak. Kalau kata saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Oke, siap ya? Oke, kita ini dulu. Ya, biar enggak ngantuk. Siapa kita? ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Oke. Baik, tepuk salut dulu untuk yang jawab tadi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. 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 Oke, baik itu ya. Jadi kalau kita lihat amanah atau peran tadi ada peran dari agenda pertama tadi apa kita ulang? Sebagai dasar kita dalam melaksanakan pekerjaan, sikap perilaku kita ketika melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang PNS, di mana didasarkan pada nilai-nilai Pancasila salah satunya. Kalau agenda kedua perannya apa? Sebagai nilai-nilai yang berakhlak sebagai untuk dalam upaya menciptakan branding ASN bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Agenda ketiga apa namanya? Smart ASN. Nama agenda ketiga ini ada nama yang paling panjang. Manajemen ASN dan Smart ASN. Namanya Jakpar, itu mata pelatihannya. Iya, namanya Bambang. Konsepnya nggak gitu Bambang. Peran ASN dalam bukan kan peran PNS. Kan kata saya panjang judulnya. Peran panjang itu. ASN dalam mengembangkan NKRI. Dan peran PNS dalam NKRI. Belum, bukan itu yang lama itu, yang baru ini, yang kurikulum baru panjang. Ayo, agenda ketiga panjang namanya itu. Agenda ketiga apa? Kemarin di agenda ketiga siapa tutornya? Ibu Tuti. Jangan disingkat kayak Bu Mil tadi ya. Harus lengkap Bu Tuti. Ya, jangan disingkat. Oke. Apa namanya? Ada yang ingat? Peran dalam ASN dan Smart ASN. Peran kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Peran PNS dalam NKRI. Peran dan kedudukan ASN dan Smart ASN. No, I don't think so. Saya rasa bukan itu. Ayo. Di modul itu. Kok di modul? Itu modulnya. Nama agendanya. Jadwal pembelajaran itu. Di agenda jadwalnya kedudukan dan peran PNS dalam kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Pak. Kalau
kemarin di PPT-nya ibunya peran dan kedudukan ASN dan smart ASN. Iya, oke itu masih pakai pola lama itu. Iya, ada namanya itu. Panjang sekali namanya itu. Kedudukan Apa? dan peran hak kewajiban kode etik ASN. Itu. Oke, mentang-mentang panjang lagi panjang. Betul namanya ya. Oke. Ya, gimana? Sudah ingat? Start. Saya buka ya, saya buka. Saya juga masuk di agenda ketiga kemarin itu. Pas, Pak, Iya. pas. Ya, begitulah Pak yang kita dapatkan, Pak. Oh, gitu ya. Iya, ini namanya. Nih, namanya. Belum muncul ya? Muncul belum? Kelihatan belum? Belum, Loading, Pak. masih Loading, Pak. Loading ya. Ya, lihatnya pakai mata hati ya. Iya. Sulit, Pak. Nah, pakai mata hati ya. Nah, itu. Itu panjang kan Kedudukan dan namanya di peran bawah itu kan? PNS. Kedudukan dan peran PNS. Terus? untuk Belum kelihatan. Pak. Terus masih samar. Belum kelihatan. Belum. Mata hatinya Kedudukan. ketutup semua, Pak. Kedudukan dan peran PNS Buram, Mbak. untuk Buram ya. Untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, Ya, itu. Nah, governance. itu. Oh, Itu kan? Panjang kan namanya kan? Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, ini dalam kurikulum Latsar ini. Kurikulum terbaru ya di peraturan lembaga administrasi negara. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke situ. Kita kembali lagi ke tadi ya. Ya. Jadi mana tadi ya? Coaching agenda saya buka lagi. Penguatan review dan peran agenda ketiga. Nah, itu namanya tadi ya. Panjang kan? Nah, di agenda ketiga ini kita besarkan dulu. Saya perbesar dulu. Di agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. 2 mata pelatihan. Ya. Kalau yang berakhlak kemarin ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 kan? Dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Oke. Nah, ini. Nah, jadi jadi yang mata pelatihan yang pertama yaitu ini kok manajemen ASN, Pak. Ya, manajemen ASN. Ya. Oke. Baik. Di manajemen ASN itu substansinya apa? Berbicara tentang apa? Kalian sudah baca modulnya kan di MOC kan? Atau belajar MOC? Substansinya itu belajar dari bagaimana dari perencanaan ASN, kemudian dari bagaimana kerja ASN dan pembinaan sampai dia pensiun, Pak, intinya, Pak. Oke. Dari perencanaan rekrutmen sampai pensiun, intinya itu sih, Pak. Nah, itu apa namanya itu, Par? Ya, Par. Itu manajemen kalau ASN. di materi Pengelolaan. untuk manajemen sumber daya manusia, pengolahan sumber daya manusia. Jadi manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu yang kata Japar tadi dimulai dari perekrutan sampai dengan pensiunan, pemberhentian. Nah, gitu ya. Pemberhentian. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat ketentuan umumnya. Ini mungkin sudah dijelaskan juga sama tutornya ya. Oke. Ini prinsip azas ini sudah ini ya. Nah, sekarang yang biru ini. Pernah mendengar istilah ini? Pak. Pernah, Pak. Nah, apa itu coba? Pernah, Pak. Yo. Yang kalian ketahui apa? Ini kalau di PNS itu ini sih Pak, penunjang kesejahteraan PNS. Nah, termasuk salah satunya kalau di dosen ini remunerasi, Pak. Yang itu, yang biru itu, yang biru, Pak. Yang biru ini merit kan, Pak? Iya, ya, yang merit kan? Iya, terkait dengan bukan pertanyaan are you married, bukan. Beda, are you married, bukan. Iya, terkait bonus, Pak. Oh. Kesejahteraan. Oh, bukan lah, Pak. Bukan itu. Bukan ya? Bukan.
Dudu. Misalnya berkaitan Dudu dengan kelambiannya sini jero Berkaitan lemariku, Pak. berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja, Apa nih? Putus-putus secara suara adil Munil. dan wajar tanpa diskriminasi. Putus-putus suara Munil. Tapi saya menangkapnya betul. Ya, jadi sistem merit itu bagaimana pengelolaan ASN, PNS, P3K ya, pengelolaan ASN ya dimulai dari rekrutmen ya sampai dengan seluruh pengelolaan itu yang didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi tanpa memandang latar belakang ASN itu sendiri. Itu sistem merit ya. Nah, kalian yang sekarang sedang CPNS ini, yang sedang ikut Latsar ini, yang dosen-dosen ini, kelompok kalian ini, nah itu termasuk salah satu produk dari sistem merit. Kenapa coba? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Coba daftarnya dibayangkan kemarin? kembali mulai dari pada rekrutmen kalian, dari pengumuman, pendaftaran, hasilnya gimana? Ada yang beda enggak? Kalau kalian dengar cerita-cerita orang tes CPNS dulu-dulu tuh, ada yang beda enggak? Oh beda Pak, kalau dulu kan bayar gitu ya Pak, kalau sekarang benar-benar murni Pak. Aduh, itu akibat lama kerja di perusahaan ini ya, bisnis ya, Jakpar ya. Kalau yang sekarang sudah berdasarkan pada kualitas. jasa, Kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan, pada apa lagi? Satu lagi apa? Kompetensi. Ya. Dan juga kalau yang kalian ini sudah diajarkan misalnya kualifikasi pendidikan. Nah, misalnya kalian misalnya basicnya pendidikan teknik misalnya ditempatkan memang di fakultas teknik seperti itu kan? Oke. Ya. Kemudian transparansi kata kuncinya juga yang sistem merit ini. Transparansi enggak waktu penerimaan kalian itu? Iya Ya Pak, kan? lewat. Iya, kita kalau dulu kan enggak tahu prosesnya. Enggak tahu proses, tahu-tahu lulus gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, iya Pak. Oke. Nah, kalau kalian kan ada transparansinya, itu sistem merit. Yang kalian diskusi apa waktu ujian bersama kucing itu kan? Ujiannya bersama kucing kan? Iya, CAT, Pak. Iya, Menggunakan kucing, Pak. Iya, cat kan? Cat kucing kan? Ya. Iya. Nah, waktu kalian cat itu, CAT itu kan langsung tahu kan? Oh, dari sini nilai saya sekian, apa ambang batasnya berapa gitu ya. Sampai perankingan juga tahu kan waktu itu kan? Misalnya Pak, ranking live 1, di YouTube, ranking Pak. 3 gitu kan? Jadi Iya. susah. Nah, itu contoh sistem merit yang dari perekrutan. Saya kasih contoh satu lagi di promosi penjenjangan karir. Gitu, ya. Pernah enggak kalian mendengar istilah asesmen atau lelang jabatan? Siapa yang mau menduduki jabatan tinggi, misalnya kepala dinas, misalnya mau jadi eselon 2, dia tidak diangkat langsung oleh kepala daerah, tapi dia harus mengikuti serangkaian tes kan? Serangkaian tes, kemudian ada pengumuman. Misalnya di kepala daerah, misalnya di Pemda mana, misalnya kan, dia membutuhkan kepala dinas ini kosong pimpinannya, maka dia bikin pengumuman. Se-Indonesia Raya ini siapapun boleh ikut berkompetisi. Nah, itu tadi yang tanpa memandang latar belakang, suku, ras, dan sebagainya itu. Ya, oke. Baik. Nah, manajemen ASN itu sendiri dibedakan atas dua. Ada manajemen PNS dan ada manajemen P3K. Tahu P3K? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Apa itu, Sonia? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Dengan perjanjian. Bukan ya. Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan. Yang saya sekolah dulu itu waktu saya SD dulu, P3K. Oke, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa yang membedakan dua manajemen ini? Ada yang bisa berikan contoh? Yang membedakan kontraknya, kalau P3K itu ada masa kontraknya, sedangkan kalau PNS itu tidak, Pak. Tidak ada, itu. Berhubungan dengan apa itu? Kalau di sini? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Masa kerja, Pak. Oke, boleh. Terus apalagi yang membedakan? Lihat ya, matanya agak jelalatan sedikit, Par. Kiri kanan gitu, Jakpar. Matamu melihat ini, Par. Ke kiri kanan gitu, Jakpar.
Gitu, jelalatan kan. Pengembangan karir. Jaminan Apa hari itu, tua, Nil? Pak. Pengembangan karirnya, Pak. Pengembangan karir. Artinya apa? Manajemen ASN ada pengembangan karir. P3K tidak ada ya. Ya. Iya. Dalam arti kata, untuk pengembangan karirnya gimana itu? Kalau di PNS ada penggolongan, ada 3B, 3C, dan seterusnya. Kalau di P3K itu tidak ada seperti itu. Ridwan apa Wan? Yang membedakan lagi Wan? Tadi Ridwan mau jawab tuh. Biasanya kalau Jakpar tahu dia, berhubungan dengan dana tahu Jakpar ini. Wan apa Wan? Dana pensiun Pak dari Bapak. Nah ya, pensiun dan penggajian dan tunjangan hari tua ya. Penggajian dan tunjangan gitu ya. Penggajian dan tunjangan. Kalau yang PNS ada manajemen pengelolaan pensiun dan tunjangan hari tua, jaminan hari tua ya, jaminan pensiun dan hari tua. Yang P3K tidak ada. Oke, iya. Jakpar biasanya teliti dia kalau yang berhubungan dengan jaminan pensiun, jaminan hari tua ya. Oke, nah ini contoh yang membedakannya. Nah, oke, kalau tadi di agenda 1, tadi penanaman sikap perilaku, agenda 2 penanaman nilai dasar PNS, agenda ketiga ini peranannya apa dalam agenda 4? Peranannya apa agenda 4? Peranan agenda ketiga dan agenda 4 apa? Peranannya apa peranannya? Peranannya. Nah, jadi agenda ketiga ini peranannya itu ya sebagai dasar kita dalam melakukan aktualisasi nanti. Karena apa? Kita kan melakukan aktualisasi kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Oke? Mengatasi suatu permasalahan. Tentu saja yang harus kita cari itu adalah permasalahan dulu. Betul nggak? Ketika kalian misalnya waktu menulis skripsi, tesis, disertasi, enggak langsung judul kan? Cari permasalahannya dulu kan? Ini masalah apa ini yang mau saya teliti ini kan? Nah, gitu sama. Aktualisasi juga berangkatnya dari situ, ya. Rancangan aktualisasi yang kalian buat nanti berangkatnya juga dari situ. Nah, permasalahan apa yang akan kalian gali? Ya ini tadi, permasalahan yang berhubungan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah itu manajemen ASN atau dia smart ASN? Karena agenda ketiga ini kan ada 2 mata pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke agenda 4. Ya, nanti saya kalau ini nanti mana sih itu tadi si Rida tadi mana Rida? Halo Rida. Ya, Pak. Ya. Hadir, Ya. Pak. Saya takutnya kalau misalnya saya apa ya? Kita jadwalnya seharusnya lewat jam 3 tapi saya selesai jam 4 nanti dibilang Rida, "Oh, Pak ini tidak komit." Iya, Pak. Katanya Saya harus ada komit. ngajar, Pak. Iya, Pak. Saya juga ada ngajar. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke overview agenda 4. Baru kita masuk ke agenda 4. Jadi kalian sudah tahu ya perannya masing-masing agenda itu ya. Oke. Nah, agenda 4 apa yang diamanahkan oleh agenda keempat? Jadi agenda keempat ini memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan kedua dan ketiga. Oke. Substansi mata pelatihan kedua digunakan kapan? Saat melakukan kegiatan di aktualisasi. Di agenda ketiga kapan? Ketika kita membaca atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja. Nah, gitu ya. Nah, agenda keempat ini nama agendanya itu habituasi, itu nama agendanya. Ya. Nama agendanya habituasi. Dia istimewa karena cuma terdiri dari 1 mata pelatihan. Apa mata pelatihannya? Aktualisasi. Jadi kalau orang tanya, ya agenda 4 itu apa namanya? Aktualisasi. Habituasi. Mata pelatihannya apa? Aktualisasi. Sama seperti tadi kan? Ya, agenda kedua nama agendanya apa? Nilai-nilai dasar PNS. Mata pelatihannya berakhlak. Nah, seperti itu. Sama ini juga. Gitu ya. Nah, pembelajaran mata pelatihan aktualisasi ini itu bertahap, umpamanya bertahap, ya. Oke.
Nah, 1 sampai 4 ini, 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu akan kita pelajari di daring. Di daring, ya, di daring. Tadi kan saya katakan bahwa pertemuan sinkronus kita hari ini kan. Nah, kita ada 3 pertemuan sinkronus ini. Penjelasan aktualisasi, rancangan pembimbingan aktualisasi, dan pembekalan habituasi. Yang terakhir di daring itu ada evaluasi rancangan aktualisasi. Itu tahapannya. Setelah itu ini kita off campus namanya. Kita kalian kembali ke tempat kerja masing-masing untuk melakukan aktualisasi di tempat kerja. Nah, gitu ya. Melakukan aktualisasi di tempat kerja yang 30 hari kalender itu. Tahapan selanjutnya adalah setelah 30 hari kalian melakukan persiapan evaluasi aktualisasi berupa pembimbingan pra-evaluasi. Salah satunya pembuatan laporan. Nah, dan nanti ditutup pembelajaran agenda keempat ini dengan evaluasi aktualisasi. Biasanya sehari sebelum penutupan. Oke, itu ya. Nah, agenda habituasi ini ada 3 hal yang dilatihkan. Ya, ada 3 hal yang dilatihkan dalam agenda aktualisasi. Yang pertama apa? Menemukan isu. Menemukan itu bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa kami di dusun kami itu identify. Oh, itu identify. Iya. Mau tahu kalian, saya di dusun mana yang pakai bahasa identify? Saya asalnya dari Hollywood. Ya, Holly itu agung, wood itu kayu. Ya, tahu kayu agung di mana? Ogan Komering Ilir. Nah, gitu. Jadi dari Hollywood itu ya. Jadi menemukan mengidentifikasi masalah. Oke. Kemudian menemukan gagasan kreatif, gagasan solutif, kemudian mengaktualisasikan. Nah, ini sudah kita lihat peranannya yang saya katakan tadi. Ya, yang dilatih 1 dan 2 ini itu kemampuan berpikir kritis yang didasarkan kegiatan pertama pada agenda 1 dan agenda 2 dan agenda 1 dan agenda 3. Kemudian menemukan gagasan itu di agenda 3, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar agenda kedua. Oke. Nah, kegiatan 1 dan kedua itu sebagai kendaraan atau sarananya. Tujuan kita adalah membentuk PNS yang berkarakter. Ya, membentuk PNS yang berkarakter. Bagaimana caranya? PNS yang selalu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan. Ya, selaku seorang pegawai negeri sipil. Oke. Jadi Latsar ini sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan katanya, tapi tidak sama, beda ya. Jadi konsepnya kalau Latsar ini bagaimana melakukan pekerjaan, kalau pelatihan kepemimpinan itu bagaimana memimpin suatu pekerjaan. Oke, ya. Baik. Apa sih yang membedakan tadi? Ya, perbedaan aktualisasi dan habituasi selain istilahnya. Kalau habituasi itu nama agenda, kalau aktualisasi nama pelatihan. Oke. Di sini dikatakan kalau aktualisasi itu adalah proses menjadikan mata pelatihan menjadi nyata. Nah, jadi kata kunci aktualisasi itu adalah ada 3, ya, dari teori ke praktek, ya, dari teori ke praktek, dari konsep ke konstruk, kemudian dari rencana ke implementasi. Nah, gitu ya. Nah, itu aktualisasi. Sedangkan habituasi atau kasarnya habit. Kalau bahasa dusun kami habituation, ya. Habitual action, habituation. Nah, jadi habit itu adalah pembiasaan, ya, pembiasaan. Jadi kita membiasakan. Nah, kalian membiasakan sebagai seorang PNS itu membiasakan apa? Membiasakan menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS yang sudah diinternalisasikan sebelum habituasi. Ya. Jadi kalau kita lihat hubungannya antara ya habituasi dengan aktualisasi dan habituasi itu seperti iceberg. Kalian tahu iceberg? Apa itu iceberg? Gunung es ya. Nah, seperti gunung es. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya gunung es seperti gunung es ini? Izin, Pak. Ya, silakan, Nil. Mana Nil? Ya, sepertinya gunung es itu terlihat di permukaan itu sangat kecil sekali, Pak.
ternyata di dalamnya ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih luar biasa yang perlu dipecahkan sehingga memang tidak mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam bimbingan konseling seperti itu gitu Pak. Jadi masalah itu munculnya sedikit di permukaan, tetapi ternyata masalah yang besarnya itu tidak mencuat sehingga harus digali terlebih dahulu gitu, Pak, agar masalah itu selesai. Jadi kalau misalnya dalam bimbingan konseling ketika melihat menemui ada siswa misalnya bermasalah ya Nil ya, ya kita cari akar masalahnya Nil ya. Akar masalahnya bukan yang tampak. Masalah, iya. Akar masalah itulah yang dikatakan Ninil tadi nih kan, yang tidak nampak ini kan, ya Nil ya, yang tidak nampak ini. Jadi yang masalah itu yang kelihatan, yang terlihat sama seperti gunung es. Gunung es ini kelihatannya kecil, tapi sebenarnya tidak terlihat itu lebih besar dari yang dari yang terlihat. Yang tidak terlihat itu lebih besar dari yang terlihat, atau yang tersembunyi ini lebih besar dari yang nampak, yang tidak tersembunyi. Nah, apa yang terlihat? Kita. Yang terlihat PNS kita ini apa? Skill dan knowledge, ya kan? Yang orang cuma bisa melihat skill dan knowledge-nya. Tetapi yang harus kita benahi juga itu ada yang tersembunyi, yang tidak kelihatan ini. Sama seperti kata Ninil tadi misalnya dalam bimbingan konseling, ketika kita memberikan konseling kepada siswa, kita telusuri dulu penyebabnya. Kita yang kita obat itu penyebabnya itu ya Nil ya. Ya Nil ya, penyebab dari masa itu apa sih yang menyebabkan misalnya siswa ini nakal, apa penyebabnya yang kita telusuri itu. Nah, sama konsep dari pembelajaran agenda 4 ini juga sama. Jadi yang akan kita lihat nanti, kita tidak melihat masalah. Oh, masalahnya misalnya, aduh kenapa ya mahasiswa saya ini misalnya sulit menangkap materi yang saya jelaskan. Misalnya seperti itu ya. Oke, itu yang terlihat. Nah, yang akan kita sembuhkan ini bukan ke yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Kita cari dampak penyebabnya. Kenapa sampai mahasiswa itu menemui kendala dalam memahami materi yang kita berikan. Misalnya pengalaman kita di semester kemarin, ini mata kuliah yang saya ajar ini, untuk mata kuliah ini kayaknya cuma 10% lah mungkin yang dapat nilai B ke atas, misal seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat yang tersembunyinya apa? Apakah dari faktor apa, dari faktor mahasiswanya, apa dari faktor kitanya. Nah, yang harus kita obatnya dari faktor kita selaku dosennya. Apa sih yang ada, apa yang sudah saya lakukan sehingga mahasiswa saya kurang memahami materi yang saya berikan. Apakah dari metode mengajarnya, apakah dari media pengajarannya, apakah dari sikap perilaku kita kepada mahasiswa, seperti itu. Nah, dalam agama kita ya Nil ya, kita muhasabah diri ya Nil. Kita muhasabah diri. Iya. Iya, kita merenungi diri. Jadi kita dari permasalahan yang ada itu kita tidak menyalahkan yang punya masalah, tapi dari diri kita. Yang contoh yang habitasi ini ya, kita lihat, kita flashback ke belakang apa yang sudah kita lakukan itu. Nah, apakah ada yang kurang? Nah, tugas kita membenahinya untuk ke depan. Nah, jadi yang tersembunyi itu konsep diri, personal karakter, motif. Nah, itu yang harus kita bangun, ya, yang harus kita bangun di masa di masa habituasi ini. Baik. Nah, proses habituasi ya, itu ini di sini. Jadi selama pelatihan dasar ini 30 hari setelah kalian belajar di MOC dan daring ini, kalian akan masuk ke masa habituasi dimulai dari ini. Dimulai dari menyusun rancangan. Jadi produk kita nanti menyusun rancangan. Makanya dia pembelajarannya lama kalau kalian perhatikan di jadwal di LMS itu kan. Sampai 10 hari kan. Ya, karena menyusun rancangan kan bukan seperti Pak Tarno menyusun rancangan aktualisasi itu. Simsalabim jadi apa? Prok. Langsung muncul ya Nil ya. Enggak seperti itu. Rancangan itu enggak terus muncul rancangan enggak, tapi ada proses. Makanya di jadwal LMS itu lama. Ada proses dan prosesnya bertahap. Nah, itu yang akan saya ajarkan kepada kalian. Membuat rancangan dengan prosesnya bertahap. Jadi nanti ketika saya kasih tugas setiap hari, ya, oke, jangan pikirkan berat tugas apa, tapi pikirkan nanti manfaat ini. Ya, nanti akan kalian tahu, kalian akan saya bawa kemana nanti. Ya, jangan misalnya tugas hari pertama langsung kalian nyanyi lagu Armada. Mau dibawa kemana? Anaknya Coach Ariel. Nah, enggak seperti itu ya. Iya. Tapi ikuti saja segala prosesnya ya.
Oke, kata saya bikin ini, bikin gitu ya. Nanti akan kalian tahu sendiri. Oh, ini ternyata kurs ini mengarahkan untuk membuat ini ternyata. Oke gitu ya. Jadi produknya dimulai dari pembuatan rancangan. Setelah itu kalian mengimplementasikan rancangan di masa habituasi 30 hari dan diakhiri dengan laporan. Nah, proses ini 30 hari ini itu dianggap sebagai pembiasaan. Pembiasaan kalian menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, tetapi walaupun kalian sudah masuk habituasi, belum serta-merta kalian ini apa menjadi PNS, belum. Artinya masih ada masa percobaannya. Dalam arti kata kan tidak serta-merta Latsar lulus langsung PNS. Pasti ada tenggang waktu mungkin pengusulan berkas dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, tetap jadi walaupun di masa percobaan tengah sebelum diangkat jadi PNS, tetap kalian menghabituasikan nilai-nilai ini. Karena yang 30 hari ini sebagai latihan saja. Sebagai latihan. Ya, sebagai latihan. Oke, sebagai latihan. Jadi kata tuh kalau sudah terbiasa latihan biasanya akan muncul sendiri kan. Ya kan? Akan muncul sendiri ya. Ya Ning ya, muncul sendiri ya Ning ya. Ini Nil ya muncul sendiri. Oke. Misalnya kita gini misalnya. Bagi kita yang muslim misalnya. Kita kayaknya agak susah sekali bangun untuk sholat subuh kadang-kadang ya. Nah, kita mulai pembiasaannya kita pakai alarm. Misalnya kita pakai alarm setiap jam 4 HP kita bunyikan alarm setiap hari. Oke lah, hari pertama, hari kedua masih, hari kedua mungkin sudah mulai terbangun. Hari ketiga, sampai nanti alarm tidak nyala tapi kita terbangun dengan sendirinya untuk di waktu subuh itu. Nah, itu termasuk habituasi. Nah, sama konsepnya seperti itu. Ya. Oke, mungkin agak berat nanti. Wah, kita harus menerapkan ini. Tapi karena melalui pelatihan yang 30 hari ini dilatih, dibiasakan 30 hari ini, begitu kalian jadi PNS nanti, sudah akan dengan tersendirinya nanti, terlatih dengan sendirinya. Dan nanti ya, penerapan nilai-nilai dasar ini bukan hanya berhenti di sini, bukan hanya berhenti di selesai Latsar, bukan hanya berhenti setelah kalian tidak lagi CPNS, tapi terus selama masa pengabdian PNS. Ya, selama kalian sampai pensiun nanti. Kalau dosen berapa? 65 ya. Kalau di manajemen ASN itu ya. Apa 60? Kalau dosen. Berapa dosen biasanya pensiunnya yang kalian tahu? 65 Pak. 65. Nah, artinya sampai dengan usia 65 nanti kalian tetap menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini. Nah, nanti itu akan menjadikan kalian sebagai PNS yang berkarakter. Maksudnya apa PNS yang berkarakter? PNS yang menjunjung tinggi menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke, nah itu ya. Nah ini adalah alur. Nanti alur proses penyusunan rancangan, ya. Jadi kalau kita lihat, saya mau menunjukkan peran agendanya saja. Agenda pertama keseluruhan sini ya. Agenda kedua itu ini nanti. Agenda kedua yang sini. Agenda kedua ini. Nih. Nah ini keterkaitan ini di agenda kedua. Agenda ketiga nanti awalnya dari sini. Jadi ada 3 kegiatan nanti yang didasarkan pada agenda ketiga. Ada 3 kegiatan didasarkan pada agenda ketiga. Oke, baik. Nah, di LMS itu kita diminta ada tugas, kalau kalian buka LMS ada tugas asinkronus ya. Ada tugas asinkronus, di mana tugas asinkronus itu cuma satu kayaknya tugas individual. Saya rumuskan saja tugasnya kalian membuat learning journal ya. Tapi ini bukan hari ini ngumpulnya, tapi ngumpulnya nanti pas setelah selesai seminar. Lama ya? Lama. 18 September. Iya. Jadi kalian bikin video bercerita tentang pengalaman kalian belajar agenda 4 dalam pembimbingan RA. Ya, kalian bisa ceritakan dari substansinya bagaimana, proses pembimbingannya bagaimana, yang kalian rasakan gimana. Dari hari besok kita mulai pembimbingan. Hari ini kan masih coaching agenda. Dari hari ke-11 besok sampai dengan hari ke-22. Ya. Oke, mungkin sama seperti yang learning journal sebelumnya ya, yang agenda sebelumnya. Tapi yang bedanya saya minta diunggah di akun media sosial nanti tanggal 18 September itu ya, di hari kedua-dua itu diunggah dan linknya saja yang dikirimkan ke LMS dan juga backupnya dikirimkan ke saya melalui WA.
Ya. Nah, kemudian untuk pembimbingan aktualisasi ini tugas-tugasnya itu sudah saya masukkan di LMS, ya. Silakan kalian buka nanti di LMS, ya. Oke, silakan kalian buka di LMS. Ya, untuk yang hari ini besok, tugas besok, ya kalian mulai dikasih tugas yang berat ini mulainya, ya. Kalian diminta untuk meneliti kembali uraian tugas kalian selaku dosen. Dasarnya apa coba? Uraian tugas dosen ada di mana? Ada yang tahu? Ada di mana uraian tugas dosen? Undang-undang, Undang-undang. Terus turunannya? permen, Ya, permen Permendikbud, apa? Permen Permendikbud. apa? Permen karet? Permendikbud? Iya. Permen pan dulu biasanya. Ya, kayak kami Widya Iswara itu Undang ASN kemudian diturunkan ke Permen Pan yang mengatur tentang tugas Widya Iswara, kami kan Widya Iswara namanya. Nanti di Permen Pan turunannya ke LAN, ya. Keplan, keputusan Lembaga Administrasi Negara, yang isinya misalkan uraian tugas seorang WI itu apa. Nah, kalian juga coba kalian nanti buka uraian tugas kalian sebagai dosen, nanti di browsing ya, atau kalau sudah tahu atau ini bisa tanyakan dengan seniornya ya. Oke, apa saja. Nah, dari uraian tugas itu setelah kalian pelajari baca, kalian identifikasi isu aktual yang terkait dengan 2 mata pelatihan, yang terkait dengan manajemen ASN, yang terkait dengan smart ASN. Ya, oke. 1 mata pelatihan minimal 3, jadi ada 6 isu. Minimal 3, boleh lebih dari 3. Tapi kalau dijumlahkan ada 6, nanti jadikan 1, jadi 6. Pokoknya dia minimal 6 isu. Kalau seandainya Ilham mau 10, boleh Ilham, tidak apa-apa Ilham. Kalau menurut Ilham, wah ini ada 10 isu, boleh. Ilham, wah kurangnya kayaknya kata Ilham 10, saya mau 25, boleh 25. Yang jelas jangan kurang dari 6, ya. Oke. Kemudian isu itu dideskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Ya, untuk mempermudah kalian bekerja, saya sudah menyiapkan semacam metrik, kalian cukup mengisi metrik ini saja. Ya. Nih. Oke. Jadi kalau ini tinggal ditambah saja row-nya ya. Ini saya bikin 4 ditambah row-nya, pokoknya minimal 6. Jadi isu aktualnya apa? Nah, isu aktual ini kalian ambil sesuai dengan uraian tugas kalian ya. Kemudian kondisi saat ini apa? Kondisi idealnya apa? Ya. Kondisi saat ini apa? Kondisi idealnya apa? Kemudian lihat dampaknya apa? Dampak apa yang timbul kalau isu tersebut tidak diselesaikan? Pihak yang terdampak siapa? Siapa pihak yang terdampak? Ya. Oke. Kemudian pengingatnya saja, remindernya, tugas itu dibuat besok hari Selasa, tapi tidak apa-apa. Kalau kalian mau setelah belajar kita daring ini, silakan dibuka LMS-nya, sudah saya upload. Buka yang untuk tugas hari Selasa. Jadi sudah bisa mulai dikerjakan. Hari ini sudah bisa mulai dikerjakan. Tapi ingat, waktu pengumpulannya besok hari Selasa, paling lambat jam 23:59. Ya, submitnya di LMS dan juga backupnya dikirimkan ke saya melalui WA. Ya, kirimkan ke saya melalui WA. Oke, untuk ini untuk backupnya. Itu tugas hari Selasa. Hari Rabu tugasnya lain lagi. Setelah kalian dapat, misalnya dapat 7 isu atau 10 isu, sekarang untuk tugas hari Rabu, 10 isu itu kalian pilih core isu. Isu prioritas yang akan diselesaikan. Dengan menggunakan alat analisis yang dikuasai. Tadi ada yang menyebutkan APKL, USG, boleh. Ya. Nah, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan, kertas A4, huruf Arial 12, spasi setengah, dan menggunakan format PDF. Berubah ke format PDF. Waktu pembuatannya hari Rabu, disubmitnya paling hari Rabu, paling lambat jam 23:59 disubmitnya. Ya. Oke. Hari Kamis, nanti setelah kalian dapat 1 core isu, misalnya ada 10 isu ya, ada 10 isu, terpilih 1 dari analisis tadi. Nah, 1 core isu itu kalian cari penyebabnya. Cari penyebabnya dengan menggunakan alat analisis yang dikuasai. Apa? Ya. Oke. Saya tawarkan dua alat. Boleh menggunakan mind map, boleh menggunakan fishbone.
ya. Boleh menggunakan Myanmar, boleh menggunakan fishbone, tulang ikan, ya. Oke. Kemudian dari beberapa penyebab tadi, kalian kemukakan gagasan kreatif untuk setiap penyebab. Ya. Dari gagasan kreatif terpilih itu tadi, kalian pilih satu gagasan kreatif. Tentukan gagasan kreatif terpilih dengan menggunakan alat analisis yang Anda kuasai. Saran saya yang mudah saja gunakan namanya teori tapisan McNamara. Nah, itu bisa di browsing ya. Oke, atau kalau kurang paham nanti silakan di japri coach ya. Coach nanya coach yang misalnya tapisan itu seperti ini bukan? Nah, nanti boleh ya. Hasil analisis itu dibuat dalam bentuk tulisan, boleh dalam metrik juga boleh. Kemudian waktu pembuatannya hari Kamis nanti ya, tanggal 25 September dan disubmit hari itu juga di LMS ya, paling lambat jam 23.59. Itu tugas hari Kamis. Tugas hari Jumat hari ke-14 ya. Kalian sudah dapat nih satu penyelesaian. Sudah dapat satu penyelesaian ya. Nah, setelah dapat satu penyelesaian, maka kalian rumuskan paling sedikit 4 kegiatan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Ya, paling sedikit 4, boleh lebih dari 4, sangat boleh kalau lebih dari 4. Masing-masing kegiatan kalian tentukan tahapannya. Misalnya kegiatan satu ini tahapannya bagaimana? Ya, dari A sampai Z-nya. Dan rumuskan hasil dari setiap kegiatan atau tahapan. Boleh pilih mau setiap kegiatan, setiap tahapan. Outputnya apa? Ya, misalnya kegiatannya misalnya membuat perencanaan. Nah, outputnya apa? Dokumen perencanaan atau apa gitu ya. Oke. Itu tugas hari ke-14. Kemudian setelah kalian merumuskan kegiatan, tahapan, output, rumuskan juga keterkaitan. Keterkaitan substansi mata pelajaran agenda kedua berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan. Tadi saya minta tadi contoh-contoh penerapan nilai berakhlak yang kalian ceritakan tadi. Ya. Oke. Nah, karena ini tugasnya agak berat, maka saya kasih waktu 2 hari. Ya, tanggal 6 dan tanggal 7, hari Jumat dan hari Sabtu. Karena lumayan berat tugas ini ya. Dan dikumpulkan di hari Sabtu paling lambat jam 23:59. Oke, hari Senin kita akan ketemu di sinkronus. Saya akan jelaskan untuk tugas selanjutnya. Yang ini saja dulu. Ya? Ya. Kalau saya langsung ke tugas sampai dengan hari ke-22, aduh, pening. Ya. Nanti tidak bisa tidur semalaman nanti kamu nanti mikirnya ya. Ya, oke. Maka saran saya kalian sudah bisa buka LMS ya. Sudah bisa buka LMS, sudah saya upload juga sampai dengan hari ke-14 di LMS. Filenya sudah ada di situ ya. Kalian tinggal ambil saja di situ ya. Nih sudah saya upload, buktinya ini sudah saya upload di LMS nih. Nih. Nah, ini sudah saya upload di sini. Tugas ya, tugas ini kelompok 1 ya, hari hari ke-11 ada tugasnya. Ini tugas pembimbingan, tugas individu sampai dengan hari ke-14. Hari ke-16 belum saya upload ya. Oke, supaya kalian tidak terlalu bingung. Ya. Jadi ini tugas yang tadi yang saya tayangkan tadi ada di sini. Nah, bisa dibuka di sini. Nah, sudah saya buat di sini. Jadi kalian tinggal buka aja di situ. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin, Bapak. Ya, silakan nih Bu Ninil. Silakan, Nil. Pak, sinkronus berikutnya kalau di jadwal itu Sabtu, Pak, bukan Senin. Oh iya, Sabtu betul. Kalau di jadwal tadi. Ya, makanya tadi Bapak tugas hari Jumat itu saya kasih 2 hari Jumat Sabtu. Karena hari Sabtu tidak ada tugas. Karena kita ada sinkronus itu nih. Karena kita nanti hari Sabtu saya kasih tahu tugas untuk hari Senin gitu. Ya. Siap. Jadi Bapak kalian tadi mau bertanya sedikit
mengenai video yang untuk tanggal 18 tadi, Pak. Ya, masih lama itu. Video learning journal. Videonya maksudnya kita men-shoot diri sendiri atau mungkin ada video yang mendukung sekaitan dengan cerita kita atau gimana itu, Pak? Kalian selama ini bikin learning journalnya gimana? Ada dua bentuk kemarin Pak learning journal, ada yang hanya sekedar rekaman suara MP3, kemudian ada yang dalam bentuk tulisan gitu, Pak. Kalau yang video yang gimana yang kalian video? Kalau yang video gimana? Yang untuk learning journal ada sih, belum ada, Pak. Sejauh ini baru rekaman suara sama tulisan deskripsi, Pak. Oh gitu. Ya udah, ini saya kasih contoh yang di angkatan 5 yang kemarin saya setiap agenda kemarin di yang saya suruh buat video itu. Ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kan sudah di-uploadnya di YouTube ini. Ya cerita saja, cerita video kayak gini. Saya lupa share screen ya, share sound ya. Sebentar. Saya matikan dulu. Ya. Saya share. Nah, seperti ini. Ini harian ini, agenda ketiga. Muhammad Faisal. Mungkin kalian kenal ya Faisal ya. Saya Muhammad Faisal Seprizal, unit kerja Universitas Jambi dari kelompok 6, angkatan 5, Latsar CPNS Kota Lubuk-Linggau tahun 2024. Hari ini kita akan membahas mengenai learning journal hari ke-9. Ini hari ke-9. Agenda ketiga. Dan di sini kita akan melakukan identifikasi dan deskripsi implementasi Smart ASN dan manajemen ASN. Jadi untuk identifikasi dan deskripsi implementasi Smart ASN dan manajemen dan keterlambatan dalam pengumuman. Boleh juga nanti boleh diedit videonya, ada tulisan, boleh di sini ada tulisan-tulisan di sini ya, boleh. Kalian kan muni video ya. Ada yang tulisan. Kurangnya mentoring kepada dosen muda, kurangnya inovasi dalam kurikulum. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kira-kira seperti itu. Lalu dari ke-6 isu ini. Oke. Ya, itu seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang bisa yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak. Telepon Bapak mungkin, Pak. Oh iya, lupa saya. Iya, padahal tadi katanya ngumpulnya di ini ya. Ngumpulnya di apa? WA. Iya, di WA. 08. Ya. Siapa si ketua kelompoknya siapa di sini? Ketua kelompok 5. Kelompok 5 ini siapa? Pak Jafar, Pak. Oh, Pak Jafar ya. Nanti Jafar bikin grup WA aja ya. Grup WA nanti biar nanti kalau coach ada arahan, ada pengumuman, nanti coach umumkan langsung ke WA di grup WA ya. Oke. Itu nomornya. 0812 7169 1000. Nggak boleh ditawar ya, 1000 ujungnya itu. Ya, jangan ditawar Pak, 900 saja Pak, atau iya, bonus lah Pak, diskon gitu. Masa cuma 1000 nggak ada kurangnya gitu. Jangan ya. Itu sudah pas itu 1000. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Oh, jangan sedih, Jer. Kalau kelihatan melamun-melamun tuh sedih, Jer. Mikir apa, Jer? Jerry? Jangan terlalu dipikirkan, Jer. Jangan dipikirkan. Lapar dan lemas, Pak. Tadi kan sudah saya bilang, masa makan siang dulu tadi. Iya, pokoknya jangan terlalu dipikirkan, kerjakan saja tugas yang saya berikan ya. Nanti kalau seandainya ada kendala, silakan nanti hubungi saya gitu ya. Boleh tanya, karena saya seperti saya tadi itu sudah jadi tanggung jawab saya untuk membersamai kalian belajar agenda keempat ini. Oke, terutama sekali di coach ya. Nanti coach nanti pada saat seminar saya selaku coach nanti akan mendampingi bersama mentor.
gitu ya, akan mendampingi bersama mentor. Oke. Ya, baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak mau ditanyakan, ya saya rasa cukup dulu pertemuan kita coaching agenda pada hari ini. Terima kasih. Tapi kalau kalian ada kesulitan, nanti silakan hubungi saya ya. Jadi saya akan tetap bersama kalian, akan tetap mendampingi kalian ya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau atas kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran coaching agenda kita hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih, izin live Pak. ya. Ya, sama-sama. Izin live ya. Bye bye. See you. Terima kasih Pak. Yuk.